Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, hari ini insya Allah saya, teman-teman dan seluruh umat Islam yang berada di belahan dunia, kiri, kanan, timur, barat, utara, dan selatan, insya Allah hari ini yang senang, hari yang berbahagia. Yaitu hari ini kita dikunjungi Ramadan kembali. Alhamdulillah, usia kita masuk kembali ke bulan Ramadan. Semoga ini sebuah kesempatan ya untuk kita semua memperbaiki diri kita. Semoga untuk memperbaiki ini, Fatwa TV memberikan wasilahnya. Nah, yaitu supaya kita beribadah atau hidup beramal itu lebih berkualitas dengan ilmu. Nah, ilmu ini bisa dicari tahu dengan bertanya. Nah, bertanya melalui Fatwa TV. Nah, begitu ceritanya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa kembali. Dan hari ini, pagi ini, hari Selasa, tanggal 1 Ramadan, tanggal 12 Maret 2024 ya. Di program live interaktif Menjaga Iman. Tuh, Menjaga Iman tuh ya. Nah, Menjaga Iman ini diasuh oleh Ustadz ya, lulusan Universitas Islam Madinah, yaitu Dr. Iqbal Gunawan, Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz yang masuk tentunya sudah tergabung bersama kita. Kalau enggak acara ini enggak digelar dong ya. Begitu. Dan Al-Ustadz juga sudah terkoneksi dengan kota Jakarta dan kota Sulawesi Selatan di daerah Maros begitu ya, dekat bandara. Nah, tidak berpanjang lebar, sekarang kita coba sapa Ustadznya. Semoga Allah lancarkan nih koneksi soal teknisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuna, Ustadz Iqbal Gunawan, Dr. Iqbal Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pongki, gimana kabar? Alhamdulillah kami sehat semua di sini. Kami sekarang senang sekali bisa berjumpa dengan antum di program ini. Di program yang semoga Allah berkahi dan semoga program ini bermanfaat untuk yang menyaksikan ya Ustaz ya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ustadz, saya pribadi sangat senang sekali Ustadz hari ini bisa bertemu dengan antum dan terutama di hari ini Ustadz. Hari ini Ustadz. Aduh, betul-betul. Iya. Lagi tak? Oh, bukan. Oh, kirain. Ramadan hari pertama ini Ustadz, masuk akhirnya gitu. Yang dinantikan kita semua Ustadz nih, insya Allah ya gitu Ustadz ya. Alhamdulillah kita bisa masuk. Saya terutama yang masih muda begini ya Ustadz. Bisa masuk Ramadan lagi itu bersyukur sekali Ustaz. Bersyukur sekali bisa masuk Ramadan. Iya, alhamdulillah. Kalau antum masih muda Ustaz, ya insya Allah masih banyak. Jadi saya beri mas kali ini. Barakallahu fikum Ustaz ya. Gini Ustaz, di hari ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian berterima kasih kepada antum yang meluangkan waktunya untuk tempat kami bertanya dan tempat bertanya para pemirsa Fatwa TV yang menjadi pemirsa Fatwa TV dan mengunjungi dewanfatwa.com dewanfatwa.com yang setia bertanya, ingin mencari tahu lebih banyak ilmu agama Ustadz. Nah, di pagi hari ini kami ingin dapat tausiah singkat dari antum, nasihat untuk kami semua bertepatan dengan hari yang mulia ini. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan azhar ini bisa mengambil pelajaran dari nasihat yang antum sampaikan nanti. Barakallahu fikum Ustaz, tafadhal masykurah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfata'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita tentu wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari neraka, yang
tentunya kita semua berdoa dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita bisa mendapatkan semua yang kita sebutkan tadi. Keberkahan, ampunan, pembebasan dari neraka, pahala yang berlipat ganda. Dahulu Nabi alaihi salatu wassalam, jika telah tiba bulan Ramadan, beliau berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Atakum syahrul Ramadan, syahru barakah, yakshakumullahu fihi birahmatihi, wa yahuttul khataya, wa yastajibu du'a, wa yanzuru ila tanafusikum fihi, wa yubahi bikum malaikatahu, fa arullaha min anfusikum khaira, fa inna syaqiyya man hurima rahmatullahi azza wa jalla." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala meliputi kalian dengan rahmat-rahmat. Allah menghapuskan dosa-dosa dan Allah mengabulkan doa-doa. Allah subhanahu wa ta'ala melihat perlombaan kalian dalam kebaikan. Maka tampakkanlah kebaikan tersebut dari diri kalian, karena sesungguhnya orang yang merugi, orang yang sengsara, orang yang celaka adalah orang yang terhalangi dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Mari kita berusaha perbanyak istighfar agar kita termasuk orang-orang yang diampuni. Mari kita perbanyak doa memohon kebaikan dunia dan akhirat, doa untuk diri kita sendiri, untuk saudara-saudari kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, untuk negeri kita. Kita doakan semoga begitu keluarnya dari bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan ini, keadaan kaum muslimin dimanapun berada menjadi lebih baik. Jangan lupa doakan saudara kita di Gaza, di Palestina sana, yang tentunya mereka sudah duluan berpuasa sejak berapa bulan yang lalu tanpa sahur dan tanpa buka. Maka ini semua ya menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keamanan negeri kita dan kemakmuran, dan tentunya kita berharap semoga seluruh negeri kaum muslimin juga diberikan keamanan dan kemakmuran dan semakin baik lagi keadaan mereka. Maka ya tentunya jaga puasa kita, jangan kita rusak dengan jangan sampai hanya menahan makan dan minum, tapi tahan lisan kita dari berkata kotor. Hati kita juga dijaga, tangan dan lisan kita, pendengaran, telinga kita semua harus ikut berpuasa. Kemudian juga jangan lupa untuk rajin ikut salat tarawih, qiyamul lail ya, sampai imam selesai. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang bersolat bersama imam sampai selesai, kan ditulis untuknya solat 1 malam penuh. Ya, padahal solatnya cuma 1 jam, setengah jam, 45 menit. Ya. Juga jangan sampai ya tidak tamat baca Quran. Ya, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ya minimal kita harus punya target untuk ya yang jarang membaca, yang minimal 1 kali tamat. Tapi yang sudah sering ya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini bagi yang punya kemampuan ya untuk berangkat umrah, karena umrah di dalam bulan Ramadan senilai dengan haji bahkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah, seperti Ustaz ya, tips-tips dari antum untuk menambah pahala di memaksimalkan di bulan Ramadan ini ya, untuk kita semua. Barakallahu fikum Ustaz. Kami senang sekali Ustaz dapat dari antum tadi. Semoga pemirsa dimanfaatkan tuh ya, sudah dengar ya tadi ya dari Ustaz Iqbal Gunawan atas saran-sarannya, tips-tipsnya untuk supaya bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Untuk itu kami masih umumkan kembali untuk telepon WhatsApp di 0821 706087 ya. Di atas kepala saya ada nomornya. Dan yang 021 kode Jakarta tuh 021 212 32 333 masih tetap bisa. Ya, masih tetap bisa dihubungi gitu ya untuk itu ya. Namun yang WhatsApp tadi hanya untuk telepon, tidak untuk teks. Teks melalui dewanfatwa.com/tanyakan, ke situ bertanyanya ya. Kemudian ini kita bisa masuk pertanyaan pertama ini, boleh ya Ustaz ya. Ini ada orang yang mau belajar nih, banyak bertanya nih, Masya Allah, barakallahu fikum nih. Kita mulai dari mau belajar dari antum ini namanya Aan Andika. Aan Andika di Kabupaten Lampung ya. Kabupaten Lampung, di Lampung ya. Begini bunyinya,
Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah? Tanda tanya. Terkadang kita berdoa, tapi setelah Allah kabulkan, kita malah lupa bersyukur. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Gitu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kiat-kiat kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Yang pertama tentunya syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Syukur dengan hati, yang pertama kita meyakini bahwasanya semua nikmat yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka al-i'tiraf bin nikmah, mengakui banyaknya nikmat Allah, nikmat Islam terutama yang paling besar, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat tempat tinggal, keluarga, dan lain sebagainya. Ini semua adalah murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Makanya setiap pagi dan petang kita dianjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar, yang di dalam doa tersebut atau zikir tersebut ada abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui nikmatmu kepada aku dan aku mengakui banyaknya dosa. Jadi yang pertama, kita harus menyadari bahwasanya nikmat itu ya bukan karena kecerdasan kita, karena kepintaran kita, tapi itu karena murni karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan dan Allah pilih siapa yang Dia pilih dari hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, setelah ya kita bersyukur dengan hati, dengan mengakui nikmat itu dari Allah, kita bersyukur dengan lisan, dengan memperbanyak alhamdulillah. Ya, karena alhamdulillah ini memang di antara zikir yang terus dibaca ya setiap setelah selesai salat dan kapan saja. Dan mengatakan alhamdulillah ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Kata Nabi SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ya, mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maka ya, juga di setiap doa kita ya banyak alhamdulillah. Ketika kita makan alhamdulillah, ketika kita bangun alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa alaihi nusyur. Setelah makan kita alhamdulillah. Ya hampir semua doa itu mengandung puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tentang nikmat Tuhan, maka ceritakanlah, ya. Sebutkan nikmat-nikmat Allah, ya bukan tentunya untuk membangga-banggakan atau memamer-mamerkan, ya. Tapi maksudnya adalah untuk mengakui bahwasanya ini semua adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita gunakan nikmatnya kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah, anggota badan kita untuk senantiasa tunduk kepada Allah, ya. Tempat tinggal kita, kendaraan kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Maka itulah orang yang bersyukur. Dan juga yang paling penting, ya, tips dari Nabi SAW agar kita selalu bersyukur, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Selalu melihat ke bawah, melihat orang yang lebih sedikit nikmat dunianya. Ya. Jadi kaidah bersyukur itu kita lihat ke bawah. Ya, kalau kaitannya dengan kendaraan, kita lihat orang yang kendaraannya lebih murah, lebih rusak, mungkin lebih ya macet-macet. Ke rumah juga, tempat tinggal juga demikian. Kesehatan, yang masih banyak orang yang kesehatannya lebih parah daripada kita, separah apapun kita, ya. Maka masih banyak orang yang lebih buruk kesehatannya. Tapi dalam perkara akhirat kita melihat ke atas. Maksudnya apa? Kita melihat orang yang lebih semangat ibadahnya. Salatnya besok pertama, puasa Senin Kamisnya, sedekahnya. Kita melihat ke atas, orang yang lebih giat. Sehingga kita semangat untuk berlomba di kebaikan tersebut. Tapi dalam masalah dunia, agar kita selalu bersyukur, maka kita selalu melihat orang yang lebih sedikit nikmatnya. Dengan itu kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ya itu kiat dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang bangun pagi ya aman di tempat tinggalnya, dia punya makanan hari itu, sehat badannya, maka itulah kenikmatan dunia seluruh.
Jadi kalau kita sadari semua ini, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan ya, tidak kufur. Tentunya juga ya sering menghadiri majelis ilmu ya, yang mengingatkan kita tentang akhirat dan juga mengingatkan kita tentang ya hinanya dunia ini, sehingga kita selalu bersyukur dan selalu berpikir untuk bagaimana memperbanyak bekal menuju akhirat. Barakallahu fikum. Ustaz ya, bersyukur. Jangan lupa baca Sayyidul Istighfar. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya masih dari Bapak Aan Andika, dari saudara Aan Andika di Lampung Tengah, begini Kabupaten Lampung Tengah. Dan sepertinya ada telepon masuk nih. Sebentar kita nantikan ya. Kita tahan sebentar dari pertanyaan di website ini. Apakah ada telepon masuk teman? Sebentar kita nantikan. Type. Ada yang masuk bagi. Berarti ada yang masuk. Coba kita cek. Apakah bisa langsung kita sapa? Dari siapa, di mana? Yap. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu siapa, di mana? Dari Umu Yodi, Pekanbaru. Oh, siap. Taib. Umu Yodi di Pekanbaru, salah satu pemirsa setia kita. Silakan disampaikan pertanyaan Umu Yodi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, ada orang daftar Haji Plus, terus ada penambahan kuota, masuklah nama istrinya. Tentunya istri harus ada mahram. Akhirnya karena nama suami belum keluar. Pihak travel menawarkan suami dengan visa tenaga pendamping dari travel itu. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Taib. Begitu Visa ya. tenaga pendamping. Udah itu aja. Sebentar, Umu Ya, Yodi. visa tenaga Visa pendamping dari travel itu, Ustaz. Kan dari travel ada handlingnya, pendampingnya Ya, gitu, ada. Ustaz. Iya, betul. Ya. Boleh nggak Udah ya? suaminya dapat Ya, yang seperti itu ya, cukup Ya, Ibu. udah. Ya, terima kasih Umu Yodi sudah telepon ke Fatwa TV. Jazakallah khairan. Wa iyaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustadz. Ya. Ya, haji adalah salah satu rukun Islam yang banyak dari para ulama mengatakan jika sudah mampu memang harus disegerakan. Jadi baik itu dengan haji plus, haji furoda, ya reguler, ya apa yang dia mampu maka segera untuk melakukannya. Dan tentunya keutamaan ibadah haji sangat besar sekali. Barang siapa yang berhaji tidak rafas, ya tidak berkata kotor, jorok, dan tidak melakukan kefasikan, dia kembali seperti terlahir dari perut ibunya. Maka para pemirsa yang sudah mampu berhaji segera untuk melaksanakannya. Dan pertanyaan yang ditanyakan oleh Umu Yodi di Pekanbaru tentang seorang wanita yang sudah mendaftar, sudah diterima ya, atau sudah keluar visanya atau gimana, kemudian dia tidak punya mahram, dan kita mengetahui bahwasanya tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram, ya, baik itu safar ibadah atau safar yang mubah. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang dituliskan untuk berangkat jihad, tapi kata dia, istri saya akan berangkat haji sendiri. Apa kata Nabi SAW? Ya, pergi berhaji bersamanya dan tidak harus ikut berjihad. Ini menunjukkan ya wajibnya pergi haji ya bagi seorang wanita dengan mahram. Bahkan para ulama kita mengatakan kalau seorang wanita tidak menemukan mahram maka tidak wajib untuk pergi haji, karena ya belum memenuhi syarat wajib karena tidak ada mahram. Ya, ada pun pertanyaannya ya karena mungkin kuotanya sudah habis atau bagaimana, kemudian ditawarkan visa pendamping, ya saya tidak tahu persis apakah itu memang resmi atau seperti apa. Ya, selama itu resmi ya dan juga sesuai dengan aturan pemerintah kita dan pemerintah Arab Saudi, maka tentunya tidak ada masalah. Jadi yang perlu kita ketahui apakah ada pelanggaran di visa tersebut ya. Dan kalau memang meragukan, maka tentunya alhamdulillah setahu saya saat ini masih banyak sekali travel haji yang insya Allah terpercaya juga membuka kesempatan untuk visa yang insya Allah masih banyak ya untuk saat ini. Tidak ada darurat untuk menggunakan visa jenis lain.
untuk lebih amannya. Kenapa? Karena ya pengalaman di sana juga terkadang ya ada travel yang begini dan begitu, ternyata sampai di sana dipersulit ya, karena ternyata visanya bukan visa resmi untuk ibadah haji. Maka ya ini yang harus dipastikan, apakah di situ ada pelanggaran dari aturan pemerintah Arab Saudi dan pemerintah kita. Ya, kalau memang tidak ada, dia bebas nanti menggunakan pakaian ihram ya, itu tentunya tidak masalah. Tapi kalau karena dia dianggap petugas haji, ya petugas bukan jamaah, sehingga harus tidak boleh menggunakan pakaian ihram, ini tentu jadi masalah juga ya. Tapi ya semua pelanggaran-pelanggaran tersebut ya kalau tetap dilanggar, maka insya Allah ya hajinya tetap sah. Bahkan juga yang wanita yang haji tanpa mahram, ya kata para ulama kita hajinya tetap sah, tapi dia berdosa. Berdosanya karena safar tanpa mahram, dan tentunya juga bisa mengurangi ya pahala ibadah haji. Ya jadi ya saran kami ya kalau memang meragukan ya masih banyak travel lain atau penyelenggara haji yang lain yang jelas-jelas menyiapkan untuk visa haji ya. Tapi kalau memang tidak ada jalan keluar kecuali itu karena sudah terlanjur dan suaminya mahramnya harus ikut dengan visa yang bukan visa haji, wallahu alam ya, itu tergantung kita apakah aturannya ada yang dilanggar atau tidak. Tapi ini penting sekali masalahnya karena dia harus menemani istrinya ya sebagai mahram. Iya. Begitu. Jadi ya itu yang perlu diperjelas dari penyelenggaranya, apakah ini nanti bisa ya semuanya seperti jamaah biasa pakai ihram dan seterusnya masuk ke Arafah, Mina, Muzdalifah ya, itu perlu untuk diperjelas. Barakallahu fiik. Kalau Ustaz seperti itu Ustaz, yang penting dijaga, dicermati agar tidak ada pelanggaran begitu Ustaz ya. Agar tidak ada pelanggaran begitu. Alhamdulillah seperti itu nasihat dari antum ya. Jadi juga melakukan ibadah dengan tenang ya Ustaz ya di sana ya Ustaz ya, tidak dikejar-kejar askar. Dan ini sudah masuk lagi telepon baru. Ya coba kita sapa, ini dari Ibu Tarhani di Lampung. Ibu Tarhani ya. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tarhani. Ya silakan Ibu Tarhani disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Dr. Iqbal Gunawan. Begini Ustadz, saya kan di sini Ibu Rahani dari Lampung, itu ingin bertanya sama Ustadz. Begini ya, saya itu sering mengaji di sini di daerah saya itu Pak Ustadz, tapi menurut saya itu kurang afdol, saya kurang percaya diri gitu. Setelah saya mendengarin kajian-kajian di TV ya, terutama di Fatma TV itu ya, terus saya meninggalkan kajian di sini, tapi saya dikucilkan Ustadz. Saya dibilang kalau ngaji itu nggak ada gurunya, nggak boleh diamalin gitu. Nah saya kan jadi bimbang, jadi ragu nih. Gimana kajian-kajian saya itu karena saya nggak bertemu guru dengan langsung, apa boleh saya amalkan? Mohon jawabannya Ustadz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya di Masya Allah. Masya Allah. Salah satu pemirsa setia belajar dari Fatwa. Masya Allah. Tambah barakallahu fiikum. Masya Allah. Tafadhal Ustaz jawabannya. Ini Ibu Tarhani di Lampung. Ibu Tarhani. Ibu Tarhani di Lampung. Iya Tarhani. Tarhani di Lampung ya. Semoga senantiasa diberkahi diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan ketahuilah Ibu Tarhani bahwasanya menuntut ilmu itu tentunya memang yang paling afdol langsung duduk di majelis ya ustadz, syekh, guru, bersimpuh langsung di hadapannya ya. Tentunya maksud saya di sini tidak harus ya dekat ya, apalagi tidak mahram, tapi ada di majelis tersebut ya. Itu yang terbaik kalau kita menemukan ustadz yang kita percaya, guru yang kita percaya. Karena memilih guru ini memang kita harus lebih selektif daripada memilih selainnya ya, memilih barang, memilih dokter, memilih apa saja. Kenapa? Karena agama ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan dunia kita. Karena yang akan menentukan keselamatan kita di negeri akhirat, kehidupan abadi adalah perkara agama kita. Makanya Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi kunci ya kebaikan segala urusan.
Maka masalah agama ini tidak boleh kita anggap remeh, anggap sepele. Kalau kita ragu dengan satu pengajian, yang mana kita ketahui ya banyak yang ustadz gadungan atau berkedok ustadz atau apalah yang ternyata malah menyesatkan ya, malah menyesatkan jamaahnya ya, menyebutkan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan dari agama Islam, justru semakin menjauhkan mereka dari kebenaran. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW tentang mereka, du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah penyeru-penyeru yang menyeru kepada pintu jahannam. Maka ya kalau memang kita ragu karena ternyata setelah kita menyaksikan ya mungkin contohnya Fatwa TV atau TV yang lainnya, ternyata para ustadz-ustadz yang menyampaikan ilmu dengan berdalil dari Al-Quran dan As-Sunnah berbeda dengan apa yang selama ini kita ikuti, dan kita yakin bahwasanya inilah yang lebih tepat, maka ya tinggalkan yang meragukan tadi dan ikuti yang tidak meragukan. Dan tentunya kita selalu berdoa memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, dan menghadiri kajian walaupun online ini termasuk menuntut ilmu ya. Apalagi kalau kita yakin ya para ustadznya adalah ahli ilmu yang telah belajar dari para ulama dan menyampaikan jawaban dan menyampaikan ceramahnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, pemahaman para ulama ya, maka tentunya tidak perlu ragu meninggalkan apa yang tadi kita ragu tadi. Dan tidak harus ya kita melihat secara langsung ya ustadznya ya, secara online juga seperti ini, lewat radio, lewat TV ya, itu sudah cukup untuk kita amalkan. Dan alhamdulillah saya kira di manapun ya kita bisa cari ya ustadz yang kita ketahui di atas ahlus sunnah, di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah ya. Kalau kita ragu maka tidak perlu ya, bertanya dulu. Dan kalau memang tidak ada maka kita cukupkan untuk mendengarkan atau menyaksikan siaran-siaran live seperti ini. Alhamdulillah asatidzah kita ya, teman-teman di Dewan Fatwa ini sangat banyak sekali dan mumpuni, dan juga live interaktif seperti ini dan kajian-kajian disampaikan juga hampir tiap hari dan tiap saat ada. Maka ini satu karunia yang besar yang harus kita syukur. Barakallah. Kalau seperti itu saja. Apalagi Ibu Tarhani seorang wanita ya, dia jadi ada uzur untuk tidak pergi kemana-mana. Kalau laki-laki kan bisa ke jauh-jauh, kanan, ke kiri, jauh-jauh. Apalagi ini perempuan ya, jadi ada uzur ya Ustaz juga untuk belajar di rumah gitu Ustaz ya. Nah, alhamdulillah ya, saya pikir acara-acara Fatwa TV tidak non-stop ya kayaknya. Iya, hampir 24 jam. Kami berhenti di jam 1 malam ya. Nyala lagi subuh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi sangat mencukupi insya Allah untuk mempelajari ilmu dan berbagai disiplin ilmunya. Ada akidah, ada fikih, ada ilmu waris dan tarbiyah ya. Ada sirah ya, macam-macam. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz, jadi yang benar. Dan perlu diinformasikan pemirsa, jika menyaksikan Fatwa TV di bulan Ramadan ini full 24 jam selama bulan Ramadan, full. Nggak ada sign off, nggak ada sign in. Jadi tidak ada berhentinya, 24 jam full kajian. Begitu, dan full kajian kitab dan full kajian. Dan beberapa riren tanya jawab yang seperti ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Dan ini ada telepon masuk dari Bapak Kadan di Cianjur. Nah, salah satu pemirsa setia kita juga nih, menongol semua. Barakallahu fikum. Kita sapa sekarang. Assalamualaikum Bapak Kadan. Iya, Bapak Kadan. Apa kabar Bapak Kadan? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa Ustadznya Bapak Kadan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya Ustadz tentang masalah mengkodo sholat sunat rawatib Ustadz. Jadi kita kan dibolehkan mengkodo sholat sunat qobliyah dan ba'diyah yang muakkadah Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu khusus untuk orang yang sudah mendawamkan atau bebas bagi orang yang sekali-kali juga bisa Ustadz? Bagaimana Ustadz? Kemudian ketika sholat tarawih Ustadz di masjid saya ini kan kadang-kadang ada yang suka ada yang menjalankan sholat ba'diyah isya, kadang-kadang juga yang enggak Ustadz.
Untuk imam yang tidak Ba'diyah Isya itu saya kan sudah mendawamkan insya Allah Ustadz. Jadi bagaimana apakah saya kan ada wiridnya Ustadz, wirid yang pendek, kemudian setelah wirid itu berdoa berjamaah, saya gak ikut Ustadz. Jadi saya berdikir sendiri, cuman gak kebagian waktu untuk Ba'diyahnya Ustadz. Apakah saya harus mengorbankan dikirnya, jadi tidak berdikir lalu sholat Ba'diyah langsung, atau boleh dikir nanti Ba'diyahnya diqodha Ustadz? Oh, gitu ya. Tapi itu yang mengenai fikih sholatnya ya. Ustadz, Ustadz, bisa dipahami ada 2 pertanyaan ya Pak Kadan berarti ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Kadan sudah telepon ke Fatwa TV di Sakala Khairan. Ya, tafadhol Ustadz, ya. Ya, masalah qadha rawatib ya, Masya Allah. Ini menunjukkan semangatnya Pak Kadan. Iya, betul. Bertanya tentang qadha rawatib, karena sebagian orang waliyadzubillah ya, salat wajib pun ditinggalkan. Nah, ini rawatib yang kadang ketinggalan, beliau berusaha untuk mengqadha. Ya, betul ya. Jadi salat rawatib itu memang boleh diqadha. Bahkan qabliyah subuh yang utamanya sangat besar ya, yang kata Nabi SAW, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa fiha, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu bisa diqadha ya setelah salat langsung atau menunggu waktu duha ya, sama di kita akan 2 rakaat. Dan tidak khusus bagi orang mendawamkan, apalagi seorang yang mungkin baru berusaha untuk mendawamkan. Maka tentunya yang seharusnya kita lakukan mendawamkan ya. Kalau ada kesempatan kita tidak lakukan, justru ketika ketinggalan kita qadha, ini suatu yang kontradiksi ya sebenarnya. Orang ada waktunya dia tidak lakukan, justru yang ketinggalan dia qadha. Nah, ini ada sesuatu yang kontradiksi. Maka yang pertama yang kita lakukan, kita berusaha untuk melakukan semua ya salat-salat rawatib itu pada waktunya ya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan kalau kita ya ketinggalan, maka bisa diqadha di waktu yang tidak terlarang tentunya. Kemudian untuk tadi yang kedua ditanyakan, setelah isya ya ada zikir dulu, kemudian salat tarawih. Terkadang imamnya tidak memberikan kesempatan untuk ba'diyah ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan setelah tarawih ya, setelah witir ya, itu tidak masalah, kita baru kemudian salat ba'diyah isya juga ya. Jadi sebenarnya memang yang terbaik setelah witir itu tidak ada lagi salat sunat, tapi ya kalau memang ada yang perlu diqadha, ada yang belum dikerjakan, atau kita ingin memperbanyak salat lagi ya, meskipun sudah witir bersama imam, karena kita ingin mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang salat bersama imam sampai selesai maka dituliskan untuknya salat semalam penuh. Maka ya kita yang ingin salat lagi di malam hari ketika bangun sahur baru jam 3 dan jam setengah 3, jam 4 mungkin masih ada waktu untuk salat, maka diperbolehkan ya. Meskipun pada asalnya sebenarnya witir itu adalah penutup ya salat-salat sunnah kita di malam hari, tapi ya para ulama kita menyebutkan bahwasanya diperbolehkan juga untuk tetap menambah sholat, dan apalagi nih qadha ya. Jadi kalau memang kita belum sempat untuk sholat ba'diyah isya ya karena terlalu cepat imamnya, maka kita bisa melakukannya setelah tarawih ya, setelah tarawih. Jadi tidak harus setelah isya langsung, dan bisa diantarai dengan sholat tarawih karena memang kita belum sempat melakukannya tadi. Dan juga mungkin ada trik lain, tips lain, kalau memang ada beberapa pilihan masjid yang ini mungkin lebih tenang sholatnya, lebih dekat dengan sunnah Nabi SAW, maka bisa aja kita mencari masjid lain. Tidak harus masjid yang biasa kita sholat tempat tersebut. Tapi ya kalau memang ada pilihan maka kita bisa mencari tempat yang lain. Kalau sama aja semuanya maka kita pilih yang kira-kira yang paling bisa membuat kita tenang dalam beribadah. Barakallah. Fikum barakallah Ustaz, seperti itu. Jadi kita diberi keleluasan untuk bisa memilih masjidnya ya, supaya bisa kita ada ada spare waktu dan nggak terburu-buru melakukan. Benar, itu ya Ustaz ya. Iya. Barakallahu fikum. Pak Kadan. Oh iya Bapak Ustaz Iqbal, perlu diketahui Ustaz, Pak Kadan ini tunanetra Ustaz.
Masya Allah. Iya Masya begitu. Tunanetra Pak Ustadz begitu ya. Sebagai informasi. Dan beliau pemirsa setia kita selalu sering bertanya. Dan ini ada Semoga telepon. Allah berkahi umur Amin. Pak Kadan. Amin. Allahumma amin. Tuh Pak Kadan sudah dengar ya. Barakallahu fikum Pak Kadan. Terima kasih Pak Kadan. Kemudian ini ada telepon lagi dari Umu Sofia di Bogor. Taib. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan diajukan pertanyaannya. Nah Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana cara menebus dosa dari hutang puasa yang bertahun-tahun tidak diganti atau belum dibayarkan, ya dikarenakan haid, hamil, dan menyusui. Sedangkan usia masih produktif. Tapi kalau puasa itu tidak kuat, bisa setelah puasa itu sakit Ustadz, dan menghambat pekerjaan rumah tangga seperti itu Ustadz. Itu Oh, saja. Udah itu saja Ustadz. Padahal udah nggak hamil, udah nggak menyusui. Sedang tidak tapi sudah hamil, kuat kemudian puasa. tapi usianya masih produktif, masih Nggak usia hamil, nggak menyusui 40-an. juga. Sedang tidak hamil, tidak menyusui, tapi kalau puasa tidak kuat, kemudian jadi sakit Ustadz. Sakitnya seperti sakit flu atau daya tahan tubuhnya jadi turun Ustadz. Iya. Seperti itu. Ya. Baik. Sudah berusaha berobat? Bertanya ke dokter, konsultasi? Atau belum? Belum Ustadz. Ya. Ditunggu Ini jawabannya. ibu sendiri atau yang lain ya? Orang lain? Nah, Ana sendiri. Pertanyaan seperti itu. Ya, baik. Ya, jadi Syukran sudah Ustadz. selesai ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang yang sakit itu memang ada 3 kondisi. Pertama, sakit yang sangat ringan. Ya, tentunya orang yang sakit sangat ringan ini tidak ada keringanan untuk berbuka, karena orang yang sakit sangat ringan itu sama dengan orang yang tidak sakit. Kemudian ada yang sakit yang berat, dia berpuasa tapi tidak berbahaya. Maka seperti ini dia boleh berbuka dan dianjurkan untuk tetap berbuka dan mengambil keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi sepertinya yang ditanyakan ya Ibu tadi, yang ketiga yaitu penyakit yang kalau dia berpuasa maka bertambah parah dan juga lambat sembuhnya. Tapi ya tentunya kita memberi jawaban sesuai pertanyaan saja. Ya yang pertama kita perlu perlu berkonsultasi ke dokter ya, ini penyakit apa, seperti apa. Kalau memang rekomendasi dokter mengatakan ya ini bahaya jika dia berpuasa dan penyakit ini tidak bisa lagi diharapkan sembuh, apalagi pertanyaannya tadi bertahun-tahun ya, tidak mungkin sembuh, maka ya ini berarti sama dengan orang yang sangat tua atau orang yang punya penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, maka gantinya dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan ya. Tapi yang wajib pertama, karena ini puasa adalah rukun Islam, maka dia harus berusaha bertanya ke dokter, konsultasi, berusaha bagaimana agar sembuh penyakitnya, karena ya menahan makan dari pagi dari fajar sampai maghrib ini adalah sesuatu yang normal saja ya. Bagi orang yang normal tentunya tidak masalah, tapi kalau orang yang ya tadi punya penyakit dan sangat berat sekali untuk berpuasa, sudah dicoba tidak bisa juga, maka ya ini mungkin bisa dikiaskan dengan orang yang punya penyakit yang tidak bisa lagi diharapkan sembuh ya. Tapi kalau dulu ya yang sebenarnya dia punya kemampuan tapi dia meremehkan, tentunya inilah perbuatan dosa. Kalau dulu sebenarnya dia mampu berpuasa tapi tidak membayarnya atau tidak mengkodoknya, ya maka ini perbuatan dosa yang dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saat ini ya ketika dia ingin berusaha bayar, ternyata ya setiap puasa baru setengah hari, baru berapa jam, ya ini sebenarnya juga karena jarang ya berpuasa. Makanya puasa itu yang perlu latihan ya. Makanya ada puasa Senin, puasa Kamis ya, agar kita latihan berpuasa. Jadi rekomendasinya adalah pertama harus berobat ya, bertanya ke dokter, harus minum apa yang ya mungkin bertanya juga ke ya minum herbal dan lain sebagainya. Karena ini adalah berkaitan dengan rukun Islam yang tidak boleh kita remehkan. Nah, kalau memang ternyata dokter mengatakan ada penyakit yang tidak
mungkin diharapkan sembuh, ya, maka dia harus menggantinya dengan memberi makan setiap hari, tinggalkan satu orang miskin. Cuma tadi dari pertanyaannya kelihatannya masih muda dan juga sebenarnya bisa hamil, bisa menyusui, ya sepertinya kalau dikatakan tidak bisa puasa sama sekali, ya khawatirnya itu hanya sesuatu yang ditakutkan saja, padahal sebenarnya bisa, ya mampu dipaksakan sedikit, mungkin hari pertama kedua memang berat, tapi dengan terus berjalannya waktu, insya Allah, apalagi kalau dia tidak hamil, tidak menyusui juga, ya seharusnya, ya, dan tidak ada masalah kesehatan yang serius, ya ini tentunya tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Baik, barakallah, seperti itu. Alhamdulillah, barakallah fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga ya jawaban antum bisa dipahami ya dari yang bertanya tadi. Kemudian ini kita bisa masuk ya. Oke, ya lagi stop nih teleponnya, kita masuk pertanyaan dari website ini. Insya Allah masih ada waktu. Ada 2 pertanyaan yang sepertinya bisa berkaitan, tergantung bagaimana antum menilainya ini Ustadz. Pertama dari Aan Andika. Kedua pertanyaan datang dari dari Didi Abidi. Didi Abidi dan Aan Andika. Aan Andika bertanya seperti ini. Di Lampung ya, Lampung. Aan Andika di Lampung bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukum menghadiahkan pahala? Hukum menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah wafat, tanda tanya, seperti yang dilakukan banyak orang. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Itu dari Anandika di Lampung. Kemudian yang dari Didi, Bapak Didi Abidi di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, bertanya seperti ini. Apakah kita boleh mengirimkan Al-Fatihah kepada orang tua dengan menyebutkan nama orang tua lengkap dengan bin atau binti? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Seperti itu pertanyaannya. Apa kedua pertanyaan ini bisa dikaitkan atau dengan satu jawaban atau bagaimana Ustaz? Tafadhal Ustaz. Bisa. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menghadiahkan pahala kepada orang yang sedang wafat. Pertama Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam sudah meninggal dunia, maka terputus ya amalannya, pahalanya, kecuali 3, ya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Adapun ya menghadiahkan pahala, ini ada ibadah-ibadah yang memang ditanyakan kepada Nabi SAW dan Nabi mengiyakannya, seperti haji dan umroh. Ya, pernah beberapa sahabat bertanya tentang hal ini dan Nabi mengatakan, ya silahkan haji untuk orang tuamu. Ya, demikian juga umroh, ya sama dengan haji, juga sedekah tentunya, ya. Sedekah atas nama ini hampir ulama semua mengatakan sah, ya. Kita bersedekah dengan niat pahala untuk keluarga kita, orang tua kita, atau siapa yang ingin kita hadiahkan pahalanya. Dan yang tidak tertera nas, ya sebagian ulama juga mengatakan boleh menghadiahkan pahalanya, ya seperti bacaan Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, ya kemudian dia mengatakan, ya Allah, jika engkau terima bacaan saya ini, maka saya hadiahkan pahalanya untuk ibu saya umpamanya, ya. Dan tidak harus menyebutkan namanya secara lengkap, dan ini juga tidak khusus Al-Fatihah, ya. Jadi kesalahan kalau sudah Al-Fatihah itu bagi yang mengatakan sampai pahalanya, tapi yang berpendapat bahwasanya tidak sampai pahala bacaan Al-Quran, maka tentunya ini tidak kita lakukan. Dan ini insya Allah pendapat yang mungkin lebih hati-hati, yaitu bacaan Al-Quran, karena tidak diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah menyampaikannya, maka ini tidak sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. Tapi pahala sedekah, pahala wakaf Al-Quran, kemudian doa tentunya, ya inilah yang perlu kita perbanyak, karena Nabi SAW dengan jelas mengatakan awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Maka ini jelas, ya sampai pahalanya. Bahkan Nabi tidak mengatakan atau anak soleh yang menghajikan, mengumrohkan, ya, tapi memberikan sesuatu tips yang bisa dikerjakan oleh siapapun, orang kaya, orang miskin, ya tidak harus dia bersedekah, sekedar Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, karena dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya nanti orang tua, ya di akhirat nanti ketika diperlihatkan pahalanya, mereka heran, dari mana pahala saya? Dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, ini karena istighfarnya anakmu untuk, sehingga dia nanti mendapatkan pahala yang sangat banyak. Jadi jangan remehkan, kita berdoa. Tentunya tidak dilarang kalau kita juga
bersedekah untuk pahalanya kita niatkan untuk orang tua kita mau haji, kita umroh atau bangun masjid, pahalanya untuk orang tua. Apa saja ini boleh saja kita lakukan, ya. Maka apa yang terserah nas dibolehkannya maka kita lakukan. Adapun selainnya, ya, yang tadi ada khilaf di antara para ulama, maka kita ambil yang lebih hati-hati bahwasanya ya tidak sampai pahala tersebut, dan kita ganti dengan doa. Kita perbanyak doa untuk orang tua kita, karena itu jelas sampai pahalanya kepada orang tua kita, dan disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus atau anak soleh, dan ciri anak soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tua. Jadi perbanyak doa untuk keluarga kita yang sudah meninggal, dan itulah yang akan jelas bermanfaat untuk mereka. Termasuk sedekah juga, ya, ini sampai kepada orang yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, seperti itu Ustaz. Jadi anak yang soleh salah satu cirinya adalah yang sering mendoakan kedua orang tuanya, ya Ustaz, ya. Barakallahu fikum. Kata-kata istighfar itu seperti astagfirullah yang terbaik atau tadi Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tua. Atau kalau tidak hafal, ya ampunilah kedua orang tua. Iya, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma, ya. Ya, begitu ya. Tapi gitu kalau ya. doa ini terbaik, ya, karena itu diajarkan dalam Al-Quran. Itu ya cara istighfarnya. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi bukan astagfirullah begitu, tapi ya dengan doa yang itu. Itu sebenarnya guna sendiri dong. Iya, sendiri. Karena astagfirullah artinya saya mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kita doakan Allahumma gfirli wali walidayya, itu kan itu ada 3 kebaikan di dalam doa tadi. Pertama, doa itu kebaikan. Yang kedua, bakti untuk orang tua, dan doa untuk diri kita sendiri. Doa minta ampun. Jadi ada istighfar, ada doa, ada bakti kepada orang tua. Masya Allah. 3 kebaikan dalam doa tadi. Kebaikan di atas kebaikan, berlipat-lipat ada 3. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu pemirsa. Ya, jangan lupa sebutkan kita semuanya punya orang tua. Kita dulu pernah bayi, dan kita semua punya orang tua, ya pemirsa. Jangan lupa Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini pertanyaan berikut kembali datang dari pemirsa setia kita yang melalui website dari Bapak Aan Andika di Lampung, Kabupaten Lampung. Begini bertanyanya. Serial ketiga nih Bapak Aan adalah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, benarkah setelah ruh dicabut dari jasad maka akan diperlihatkan semua amal kita selama di dunia? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya setelah kita meninggal, maka yang terjadi adalah kehidupan alam barzakh. Ya, jadi ada kehidupan juga di sana. Ya. Jadi walaupun ruh sudah berpisah dengan jasad, tapi sebenarnya masih dikembalikan lagi untuk didudukkan oleh malaikat. Kemudian ditanya, man rabbuk wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Ya, itu yang harus kita imani. Artinya di alam kubur nanti, ya, setelah ruh dicabut dari jasad, setelah dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, ya, karena secara umum manusia dikuburkan, tapi tidak dikuburkan pun, ya, bukan berarti tidak ditanya. Juga ada namanya azab kubur, ada nikmat kubur. Ya, ini hadisnya sangat banyak, ya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan tentang Fir'aun dan pengikutnya yang ditampakkan neraka siang dan sore hari. Ini semua menunjukkan adanya azab dan nikmat kubur, ya. Orang yang mendapatkan azab kubur disempitkan kuburnya dan mencium bau neraka, asap neraka sampai kuburannya, dan orang yang beriman diluaskan kuburannya dan mencium bau surga sampai ke kuburannya, dan kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Adapun kapan kita diperlihatkan amal kita, nanti setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar di waktu yang sangat panjang dalam keadaan manusia tidak pakai baju, tidak pakai sendal, belum dikhitan. Kemudian menunggu datangnya Allah Azza wa Jalla yang akan menghisab sendiri hamba-hambanya, ya. Dan di sana nanti ada kejadian-kejadian yang sangat banyak, di antaranya matahari didekatkan di atas kepala. Kemudian di sana ada danau yang dimiliki oleh setiap nabi dan juga nabi kita sallam. Siapa yang minum dari danau tersebut tidak akan haus lagi selamanya. Kemudian di sana ada namanya hisab, ya. Per hari perhitungan. Disitulah, ya, terbagi manusia, ada yang dimudahkan hitungannya, ada yang dipersulit pasti diadab, ya. Kemudian
Ada yang tidak dihisab tapi dipersilahkan langsung masuk surga. Kemudian ada pembagian kitab catatan amalan. Nah, inilah mungkin yang ditanyakan. Ada pembagian catatan amalan yang tidak ada yang kecil kecuali yang tidak ada yang kecil dan besar kecuali tertera dalam kitab tersebut. Ya. Jadi orang yang beramal soleh akan melihat catatannya dan berbuat jahat pun akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun seberat anak semut, maka dia akan melihatnya, dan siapa yang melakukan keburukan meskipun seberat anak semut, dia akan melihatnya. Jadi diperlihatkan, ya, dia akan dipersilahkan sendiri. Barang siapa yang diberi kitabnya dari tangan kanannya, maka dialah orang beruntung. Siapa yang diberikan catatan amalannya dari tangan kirinya atau dari belakangnya, maka dialah orang yang celaka. Yeah. Kemudian setelah dibagikan catatan amalan yang sangat detail, karena Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan kecuali ada raqib atid yang mencatatnya, maka tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Kemudian masih ditimbang lagi, ya. Ini juga ya proses, ya, kita melihat bagaimana amalan kita itu ditimbang, ya. Catatan amalan kita ditimbang, bahkan ya tubuh setiap manusia juga ditimbang, dan yang menentukan berat dan ringannya adalah kebaikan dan dosa, ya. Jadi akan diperlihatkan amal kita selama di dunia di catatan amalan tadi, dan orang yang beriman akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, yaitu dengan cara diperlihatkan saja atau diingatkan saja tentang dosa-dosanya. Kemudian Allah mengatakan, saya ampuni kamu, silahkan masuk surga, ya. Itu tentunya kita ingin termasuk yang diberi hisab dengan hisab yang mudah, Yeah. atau bahkan kita berharap agar tidak dihisab dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Barakallahu fikum. Amin. Barakallah Ustaz, seperti itu Ustaz, ya. Masya Allah, panjang lebar dan lengkap, insya Allah, detail dan lengkap. Masih ada sirat belum, ya? Masih ada sirat, ya, yang Oh iya, aduh. bentakan di atas jahanam. Serem. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang Iya. secepat angin, ada secepat kuda yang kencang, Iya. ada secepat orang berlari. Iya, Ada Ustaz. yang berjalan biasa, ada yang merangkak, dan ada yang jatuh ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik wal a'udzubillah. Ustaz, serem-serem. Ini alhamdulillah sudah ada telepon baru lagi. Wah, ini agak mepet nih waktunya. Waktunya 3-4 menit lagi, semoga bisa cukup buaya waktunya ini. Dari Abu Zaid di Bandung nih penelponnya. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget, saya keserang duluan kena assalamualaikum. Iya. Ya, waalaikumsalam Abu Zaid. Ya. Waalaikumsalam. Taib, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Dr. Iqbal Gunawan Hafizallah. Silakan. Bismillah. Ustadz, izin bertanya. Ya, terkait ini Ustadz, kewajiban berhaji. Ana beberapa waktu lalu dapat kaji, ya, ini potongan kajian gitu Ustadz. Dr. Erwandi ada info kalau haji furoda itu goror Ustadz. Nah, ini Ana minta nasihatnya Ustadz tentang kewajiban berhaji ini. Pendaftarannya yang direkomendasikan itu yang mana, karena kan kita ada beberapa pilihan Ustadz, ada haji reguler yang puluhan tahun gitu Ustadz, ada haji ONH plus yang melalui travel, atau haji furoda ya kemarin infonya goror Ustadz, dan ada satu lagi nih Ustadz, ternyata ada haji pakai visa ziarah gitu, nggak pakai antri juga tapi langsung ke sana, cuman dia pakainya hajinya bukan haji visa haji gitu Ustadz. Nah, ini antara 4 ini mohon nasihatnya Ustadz, yang paling direkomendasikan itu apakah haji pakai reguler, ONH reguler, haji ONH plus, furoda, atau tadi bisa ziarah Ustadz. Ya, begitu ya. Syukran, Itu saja. jazakallahu khairan. Ya, wa iyak afan. Terima Itu kasih saja. sudah telepon ke Fatwa Iya. Syifi. Syukran Ustadz. Ya, Ya. Ya. mungkin yang disebutkan oleh Salam. Ustadzuna Isat Erwandi adalah praktek-praktek goror yang ada di sebagian travel haji. Tapi ya perlu kita tanyakan secara pasti lagi, karena ya sebagian yang saya ketahui mereka memang biasanya mencari visanya itu setelah ada pendaftar, ya. Dan memang terjadi banyak praktek, yaitu setelah pembayaran visa tidak keluar, bahkan uang tidak kembali 100%, ya, maka ini tentunya disinilah terjadi goror tadi. Maka kita harus pastikan, ya, karena sebagian penyelenggara haji furoda tadi, ya, mereka menjamin uang 100% kembali dan seterusnya, ya, maka perlu yang amanah. Tapi kalau kita ragu,
haji plus yang biasanya nunggu sampai 4-5 tahun mungkin lebih aman ya, menurut informasi dari sebagian teman-teman yang memang seperti itu. Jadi kalau kita ragu ya, daripada bahaya juga, dan maka kita mungkin yang lebih aman kalau kita punya uang tentunya ya, jangan reguler yang mungkin nunggunya sampai 15 tahun 10 tahun, karena semakin cepat kita melaksanakan ibadah haji, kewajiban haji, maka tentu lebih baik ya. Jadi mungkin yang jalan tengahnya ke antara reguler, furoda dan plus ya, mungkin plus lah kalau memang kita mampu. Maka ini yang dipilih oleh sebagian kaum muslimin yang tentunya lebih resmi. Dan juga jangan pakai visa ziarah, karena ya kita pergi haji, dan haji itu adalah visa haji yang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah haji, masuk ke ya, masyair ya, Arafah, Mina dan Muzdalifah, maka kita gunakan yang visa haji tadi. Jadi kita pastikan betul ya, kita pastikan betul. Dan juga kalau kita mengetahui bahwasanya di situ ya penyelenggaranya dibimbing oleh ustadz yang kita percaya, yang melalui kira-kira sistemnya yang sudah direkomendasi oleh ustadz tersebut, maka tawakal Allah ya. Tapi kalau kita ragu, memang ya sabda Nabi, dak ma yaribu illa ma yaribu, ya, malah yaribu, tinggalkan yang meragukan dan ambil yang tidak ada keraguan padanya. Barakallah. Fiikum barakallah, seperti itu saja. Seperti itu nasihat dari antum kepada yang bertanya tentang soal pemilihan metode pemberangkatan haji ya Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz, dengan berakhirnya jawaban antum tadi mengenai pemberangkatan haji, tipe-tipe pemberangkatan haji, sementara mentuntaskan acara kita di pagi hari ini di Ramadan hari pertama. Barakallahu fikum Ustaz atas semua ilmunya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan lebih dari 10 pertanyaan yang sudah antum share, antum jawab. Masya Allah dengan kesungguhan antum dan dari pengetahuan antum yang sudah antum timba dari negeri Madinah, negerinya perjuangannya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum Ustaz ya. Alhamdulillah. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Ya, silahkan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Salam untuk rekan antum yang ada di sana. Pemirsa Fatwa TV. Nah, sudah selesai kita. Semoga Allah mempertemukan lagi kita di pekan depan dengan acara yang sama ya. Semoga ya. Coba kita cek nih, kalau nggak salah Ustadz Iqbal masih bisa nih 1 kali lagi kalau nggak salah ya. Oh, barakallahu fikum. Tuh, wah rugi tadi yang nggak telepon. Udah Ustadz Iqbal berangkat umroh ya Ustadz ya. Berangkat umroh ya Ustadz ya. Ustadznya sudah berangkat umroh. Insya Allah nanti ketemu lagi sekitar dua pekan ke berikutnya lagi ya. Insya Allah ya. Semoga insya Allah setelah Ustadz pulang dari umroh, semoga masih bisa sempat sekali lagi insya Allah. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ini lawan laga sudah bersuci untuk kemudian